Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah, kata Rasulullah. Talkinkan, ajarkan orang yang akan meninggal dunia dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya dan itu ucapan terakhir dia, maka orang itu dipastikan masuk ke dalam surga. Kita talkin itu artinya ajarkan. Laqinu mautakum, ajarkan orang yang akan meninggal. Jadi yang disuruh kita mengajarkan, mentalkinkan itu adalah sebelum orang meninggal dunia. Karena yang orang sudah mati bang ditalkinkan. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, apa faedahnya? Orangnya sudah meninggal dunia. Kalimat laqinu itu dalam bahasa Arab adalah ajarkan. Ajarkan orang yang akan meninggal dunia. Ditalkinkan, diajarkan. Ketika dia akan meninggal dunia ditalkinkan, diajarkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Kalau dia mampu, kata Nabi SAW, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya dan itu akhir dari ucapannya, dakhalal jannah, kata Nabi, orang itu pasti masuk ke dalam surga. Lihat Rasulullah menyebutkan ajarkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Barang siapa itu adalah ucapan terakhir dia, maka orang itu masuk surga. Kita tahu orang yang akan meninggal dunia, kemudian kita mengajarkan kalimat la ilaha illallah, membisikkan kalimat la ilaha illallah, dan dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak perlu lagi untuk diulang-ulang. Sekali aja sudah cukup. Karena ini berat. Kita jangan berpatokan kayak di sinetron. Sinetron tuh kan la ilaha illallah mati langsung orangnya. Sulit untuk mencari la ilaha illallah kemudian langsung meninggal. Itu sulit, hanya segelintir orang yang istimewa saja. Jangan berpatokan kayak sinetron benar. Kada pas lagi aja, ada waktu lagi aja. Kalau dia sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia diam dan itu akhir dari ucapannya, orang itu masuk surga, kata Rasulullah. Kita ulangi. Ketika Nabi SAW bersabda, "Faman qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi", barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya dan itu kalimat terakhir yang dia ucapkan, orang itu masuk surga, kata Rasulullah. Benar, orang yang akan meninggal dunia, dia mungkin setelah baca la ilaha illallah dia punya waktu mungkin 20-30 detik, semenit, 2 menit misalnya. Tapi kalau dia diam dan itu akhir dari ucapannya, orang ini masuk surga, kata Rasul. Orang ini masuk surga, kata Nabi. Jadi jangan, ya tadi mohon maaf, jangan kayak di sinetron benar. Jangan kerancakan melihat sinetron bang. La ilaha illallah, nah masih ada waktu lagi jadi. Bisikan lagi mempasakan la ilaha illallah mati, itu ngali benar mencari yang kayak itu. Sulit. Kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, dan itu akhir dari ucapannya, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal ibadah itu dilihat bagaimana akhirnya, endingnya, closing kehidupannya. Kalau closing kehidupannya, akhir dari kehidupannya sesuatu yang baik, maka orang ini tercatatlah orang-orang yang baik. Kalau toh seandainya, kata para ulama, dia sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian terjadi pembicaraan, dia mengucapkan sesuatu, mengucapkan kalimat apapun, maka setelah itu kembali diingatkan kepada orang tersebut cukup dengan ucapan kalimat Allah. Kena resiko kalau kita ulang la ilaha illallah lagi, itu resiko. Resikonya la ilah, naudzubillah, orang itu meninggal. La ilah, wafat dia, tidak ada Tuhan, kemudian meninggal, tidak sampai kalimat illallah. Jadi kalau ada orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian masih terjadi pembicaraan, orang itu masih berbicara misalnya, maka ajarkan orang tersebut dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik.
entah dia ucapkan kalimat Allah, entah dia baca astagfirullah kemudian dia meninggal, entah dia baca kalimat Allah Akbar, selama kalimat terakhir adalah kalimat yang baik, orang ini husnul khotimah. Selama kalimat yang keluar dari ucapan dia adalah kalimat terakhir, kalimat yang baik, dan dia wafat, orang ini husnul khotimah. Karena innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Amal ibadah itu dilihat bagaimana akhir dari kehidupannya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man wassa bi wasiyatil khair." Barang siapa yang berwasiat, berpesan, dan pesannya adalah pesan yang baik, kemudian dia meninggal dunia setelah dia berpesan dengan pesan yang baik, orang ini husnul khotimah, kata Nabi. Ada orang yang akan meninggal, berkumpul anak-anaknya, kemudian dia pesan, jaga sembahyanglah, bonikam lah, ya sedih. Bujur-bujurlah, ya sedih. Jangan tapi behual, ya sedih. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian dia meninggal dunia, kata Rasulullah, orang ini husnul khotimah. Karena akhir dari ucapannya adalah ucapan yang baik. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui, sekali lagi, mengilmui diri kita. Yang paling urgen, yang paling pondasi, yang paling asasi sekali adalah siapkan dulu mental kita, karena berat bagi kita untuk membimbing orang yang akan meninggal kecuali kita punya kesiapan mental yang baik. Dia ajarkan untuk husnudzon, berprasangka baik. Kemudian dia talqinkan ucapan kalimat la ilaha illallah. Kalau setelah kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, kemudian sekali lagi terjadi pembicaraan, maka ajarkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Ya, entah kalimat Allah. Ada orang yang meninggal setelah astagfirullahaladzim, dia meninggal. Oh, ini husnul khotimah. Ada orang yang sebelum meninggal diucapkan Allahu Akbar, kemudian dia wafat. Ini husnul khotimah. Ada orang yang sebelum meninggal dia baca astagfirullah. Dan kita mungkin pernah mendengar. Ada orang yang mungkin sebelum meninggal dia baca subhanallah. Ada orang yang meninggal, dia berpesan dulu dengan keluarganya, dengan saudaranya, kemudian dia wafat, dan itu ucapan terakhir dia. Ini pun alamat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alamat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. بسم الله الرحمن الرحيم